Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bimbingan dan konseling mengelola stres dan kekhawatiran. Saya Nurhani Fatona, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Kertasari. Tujuan layanan materi bimbingan dan konseling kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan salah satu faktor yang dapat menyebabkan stres. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan rumus tahan untuk menghadapi kekhawatiran. Langkah layanan bimbingan klasikal, yang pertama kontrak layanan dengan siswa, bahwa siswa akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan penuh konsentrasi, semangat selama 1 jam pelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran diawali dengan melakukan games tidur melayang, yaitu pada kali ini menggunakan metode pembelajaran dinamika kelompok. Dinamika kelompok melalui game tidur melayang, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang ketiga yaitu penyampaian materi rumus tahan, dan yang keempat yaitu siswa mengerjakan LKS lembar kerja siswa secara individual. Games tidur melayang. Langkah-langkah permainan. Yang pertama, mintalah beberapa siswa membuat kelompok yang terdiri dari 8 orang, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kedua, setiap kelompok diminta untuk duduk di kursi saling berdampingan. Ketiga, setiap orang harus merebahkan diri dan meletakkan kepalanya di pangkuan temannya. Yang keempat, ambillah kursi sehingga setiap orang hanya bersandar pada kekuatan temannya. 5. Biasanya ada kelompok yang berhasil, ada juga kelompok yang gagal. 6. Tanyalah kelompok yang gagal, apa faktor utama yang membuat mereka gagal. Demikian juga kepada kelompok yang sukses, tanyakan apa faktor yang menyebabkan mereka berhasil. Yang ketujuh, tanyakan kepada siswa refleksi dari permainan tersebut. Selanjutnya, refleksi permainan. Tanyakan kepada siswa setelah selesai melakukan permainan tidur melayang. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian merasa khawatir sebelum mencoba permainan? Kedua, apa yang kalian rasakan saat melakukan permainan? Ketiga, bagaimana perasaan kalian saat berhasil melakukan permainan? Keempat, faktor-faktor penyebab apa saja yang membuat kelompok kalian gagal dalam melakukan permainan? Yang kelima, faktor-faktor penyebab apa saja yang membuat kelompok kalian berhasil dalam melakukan permainan? Selanjutnya, ada penelitian dari Biola University, sumber online. Yang pertama, 40% yang Anda khawatirkan itu pasti tidak akan terjadi. 30% kekhawatiran Anda diakibatkan pengalaman atau trauma masa lalu. 12% kekhawatiran Anda akibat dari Anda terlalu fokus dengan pendapat atau pengalaman orang lain. Yang keempat, 10% kekhawatiran Anda berakibat dari fisik Anda kurang fit atau kurang sehat. Dan yang kelima, hanya 8% dari kekhawatiran Anda yang merupakan fakta dari apa yang Anda khawatirkan. Jadi, manusia telah menghabiskan 92% energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dari penelitian ini, kita menanyakan kepada siswa pertanyaan pemantik, yaitu apakah kekhawatiran itu pasti terjadi atau belum pernah terjadi? Kemudian beberapa penyebab stres. Stres kebanyakan diakibatkan oleh rasa khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi.
Yang pertama misalnya kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, kekhawatiran tidak diterima atau mengecewakan orang lain. Yang ketiga, kekhawatiran tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Dan ternyata setelah dilakukan analisis, 90% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Selanjutnya, buat suatu tabel mengenai perasaan negatif, perasaan yang muncul, serta reaksi fisik. Ketika kamu menghadapi tugas yang sangat berat, situasi tugas menumpuk, pikiran negatifnya, saya tidak bisa mengerjakan tugas sebanyak ini. Pikiran positif, tugas adalah kesempatan yang bisa membuat saya untuk belajar lebih banyak. Perasaan yang muncul ketika kita berpikir negatif, malas, dan tidak mau mengerjakan. Akibat perasaan yang muncul tadi, maka menimbulkan reaksi fisik lemas dan letih. Kemudian kita lihat pikiran positif mengenai tugas yang menumpuk. Ketika pikiran positif muncul, maka perasaan yang muncul adalah semangat dalam mengerjakan, sehingga reaksi fisiknya segar dan energi. Kemudian situasi selanjutnya yaitu ketika melakukan kesalahan. Pada hal ini, ajak siswa untuk menganalisis dari situasi melakukan kesalahan, apa pikiran positif dan negatifnya, kemudian perasaan yang muncul dari pikiran negatif dan positif, serta reaksi fisik dari perasaan yang muncul akibat pikiran negatif dan pikiran positif. Selanjutnya, rumus tahan untuk menghadapi kekhawatiran. Cara terbaik menangani rasa khawatir adalah dengan menghadapinya, bukan lari darinya. Jika kita berani menghadapinya, maka yang kita khawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Rumus tahan yang pertama T yaitu terima perasaan khawatir dengan tenang. Katakan pada diri kita, saya mengakui saya khawatir atau saya takut. Artinya, pahami dulu bahwa yang kita rasakan itu adalah kekhawatiran. Yang selanjutnya A, yaitu amati pikiran kita. Buat daftar kekhawatiran, akan lebih baik jika ditulis seperti saya takut dimarahi bos, saya khawatir dipecat, dan lain sebagainya. Buat seperti tabel yang tadi, yaitu tabel pikiran positif negatif, perasaan yang muncul, serta reaksi fisik dari pikiran dan perasaan. Selanjutnya yaitu H, hadapi kekhawatiran kita. Hadapi setiap kekhawatiran tersebut dengan cara yang baik. Kemudian A, amati lagi apa yang terjadi. Pasti kamu akan takjub melihat apa yang terjadi, ternyata yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu nikmati. Nikmati perasaan lega karena akibat kita telah dapat menghilangkan kekhawatiran dalam diri kita. Selanjutnya, siswa mengerjakan lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja peserta didik, siswa diharuskan menuliskan satu kekhawatiran yang mereka sedang rasakan pada saat ini. Dari situasi kekhawatiran tersebut, mereka menuliskan pikiran positif dan negatif yang muncul dari kekhawatiran yang mereka rasakan, kemudian menuliskan perasaan yang muncul akibat dari pikiran positif dan negatif tentang kekhawatiran. Yang selanjutnya yaitu siswa menuliskan reaksi fisik dari perasaan yang muncul akibat dari pikiran positif dan negatif. Satu pepatah mengatakan, kekhawatiran tidak akan menghilangkan kesulitanmu pada hari esok, tetapi kekhawatiran akan menghilangkan kekuatanmu pada hari ini. Demikian materi mengelola stres dan kekhawatiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.